Dan seberapa pentingkah resolusi pada awal tahun? Resolusi sebetulnya dapat dilakukan pada waktu kapan saja, tidak harus di awal tahun. Namun tren saat ini adalah orang melakukan resolusi pada awal tahun. Sebetulnya, apa sih resolusi tersebut? Resolusi adalah keputusan yang kuat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, saat ini adalah momen yang tepat untuk melakukan resolusi. Karena pada awal tahun, orang memiliki target dan cita-cita yang bisa ditetapkan untuk dicapai pada tahun tersebut. Sebetulnya, seberapa pentingkah resolusi di awal tahun? Bisa dibilang, resolusi awal tahun itu amat sangat penting. Kenapa? Karena momennya merupakan momen yang tepat untuk membuat satu keputusan, melakukan sesuatu untuk perkembangan diri dan juga untuk mencapai satu target dan cita-cita. Nah, menurut penelitian, apabila seseorang membuat resolusi di awal tahun, ada peluang keberhasilan 10 kali lebih tinggi dibandingkan membuat resolusi di waktu-waktu lain di tahun tersebut. Resolusi pada awal tahun dapat menjadi daftar yang dikerjakan selama 1 tahun ke depan. Tidak hanya sebagai motivasi saja, resolusi juga dapat menjadi pemicu semangat agar apa yang diinginkan bisa tercapai. Lalu apa yang terjadi ya saat resolusi tidak dapat tercapai? Dan faktor apa saja yang dapat menghambat tercapainya resolusi? Optimisme sangat penting untuk mencapai resolusi awal tahun. Namun, apabila optimisme tersebut tidak realistis, bisa membuat seseorang menjadi kecewa, bahkan menjadi depresi ataupun cemas saat resolusinya tidak tercapai. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga optimisme dan juga perasaan yang positif, namun tetap rasional dan realistis. Seringkali seseorang menetapkan target yang tidak realistis untuk dirinya sendiri, sehingga mudah muncul kekecewaan, putus asa, dan akhirnya berujung kepada depresi. Hal ini bisa menimbulkan suatu permasalahan kesehatan mental, dan apabila tidak diatasi akan berdampak kepada beberapa aspek dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu amat sangat penting untuk tetap menjaga kesehatan baik fisik maupun mental untuk membuat langkah-langkah mencapai resolusi. Jadi, jangan korbankan kesehatan hanya untuk mencapai ambisi, mencapai resolusi. Resolusi awal tahun seringkali hanya menjadi jargon belaka. Bila tidak ada langkah konkret untuk melakukan langkah-langkah mencapai resolusi, tentu hanya akan menjadi retorika saja. Oleh karena itu, perlu ada langkah-langkah yang betul-betul dilaksanakan untuk mencapai resolusi. Namun ingat, jangan sampai terlalu ambisius dan menghalalkan segala cara untuk mencapai resolusi tersebut. Apa saja faktor-faktor yang dapat menghambat seseorang mencapai resolusi? Ada beberapa hal, target yang tidak realistis, atau motivasi yang kurang. Faktor internal dan eksternal juga amat sangat berpengaruh. Sebagai contoh, faktor eksternal seperti pandemi bisa jadi faktor penghambat tercapainya resolusi di awal tahun. Namun, hal ini jangan menghambat kita untuk membuat resolusi, karena faktor eksternal adalah hal-hal di luar kuasa kita. Faktor internal menjadi lebih penting, karena motivasi dan juga kepribadian seseorang akan menentukan cara dia mencapai resolusi awal tahun. Demi mencapai pribadi yang lebih baik, membuat resolusi dapat menjadi motivasi. Namun ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan sebelum membuat resolusi untuk Anda capai di tahun yang baru. Apa saja ya? Dalam menentukan suatu resolusi, sangat penting bagi seseorang untuk bisa memahami potensi diri masing-masing. Baik kekuatan maupun kelemahan diri perlu dipahami, diketahui untuk menjadi dasar kita menentukan target yang realistis. Resolusi awal tahun bisa kita gunakan untuk menentukan suatu pencapaian personal yang ingin kita capai. Misalnya, personal growth pada tahun ini ingin mencapai gaya hidup yang lebih sehat. Tentukan gaya hidup seperti apa yang ingin dicapai, olahraga ataupun diet khusus, tentukan secara konkret dan spesifik.
Selain itu, resolusi juga bisa kita tetapkan untuk mencapai target baik secara personal maupun karir, atau secara institusi, keluarga, dan kelompok masyarakat. Nah, bagaimana? Sudah jelaskan pentingnya membuat resolusi pada awal tahun? Ingat, harus realistis agar dapat mewujudkannya. Dr. Zulfia Oktanida punya tips untuk Anda dalam membuat resolusi awal tahun. Yuk kita simak. Agar resolusi Anda tidak hanya berhenti sampai di wacana, buatlah langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama, evaluasi resolusimu di tahun-tahun sebelumnya. Apa yang sudah tercapai dan apa yang belum tercapai. Evaluasi apa yang menyebabkan resolusimu belum tercapai. Mungkin targetnya yang tidak realistis atau motivasinya yang kurang. Yang kedua, jangan lupa untuk bikin target yang lebih realistis pada tahun ini. Jadikan target yang betul-betul konkret, spesifik, dan mudah dicapai. Jangan lupa buat timeline untuk mencapai target tersebut. Yang ketiga, kita perlu membuat suatu langkah-langkah dalam mencapai target tersebut. Jadikan langkah-langkah tersebut diketahui oleh orang-orang sekitar, baik oleh keluarga maupun teman-teman, supaya mereka bisa menjadi pengamat dan juga pengawas apabila kita lupa melakukan langkah-langkah mencapai resolusi tahun ini. Tidak lupa, kita perlu selalu membuat resolusi yang membuat diri kita menjadi lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih baik adalah salah satu target yang perlu dicapai tahun ini. Seperti apa pribadi yang lebih baik? Tentunya orang yang lebih sehat, yang lebih memelihara relasi yang baik dengan orang lain, dan bermanfaat untuk sosial dan masyarakat sekitarnya. Tuliskan resolusi Anda dalam media apapun. Bisa ditulis di dalam suatu figura, atau dibuat di wallpaper di gadget Anda, atau tuliskan di tempat-tempat yang bisa mudah dilihat. Kenapa? Supaya Anda selalu ingat dengan resolusi tersebut dan selalu berusaha untuk mencapai resolusinya.